Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Elsa Miora Duyanti dengan NPM C0C019 dari Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Baiklah, pada video kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran pada bab 5, yaitu transaksi entitas dan entitas anak persediaan jasa. Baiklah, pada bab 5 ini berkaitan dengan bab 3 dan bab 4. Tambahan dari bab 5 adalah adanya transaksi yang melibatkan entitas anak ketika ia sudah mengakuisisi dan telah terjadi kombinasi bisnis. Sedangkan di bab 3 dan bab 4 itu dianggap walaupun telah terjadi akuisisi bisnis oleh perusahaan induk kepada anak. Dalam kasus PT Nusantara dan PT Andalas, tapi diakuisisikan tidak ada transaksi yang melibatkan antara PT Nusantara dan PT Andalas. Nah, kalau di bab 5 ini, setelah terjadinya akuisisi pada tahun 2015, maka kita akan bicara tentang transaksi yang terjadi selama tahun 2015 yang melibatkan antara PT Nusantara dan PT Andalas. Baiklah, di sini kita akan membahas transaksi PT Induk dan PT Anak dalam kaitan penjualan persediaan dan pembelian jasa. Jadi, ketika induk sudah mengakuisisi perusahaan anak, maka bukan berarti mereka ini tidak boleh melakukan transaksi antara mereka. Bahkan itu sering muncul dan sering terjadi. Karena apa sering muncul? Karena salah satu motivasi yang dilakukan salah satunya motivasi manajemen laba. Menurut riset mengatakan bahwa terjadinya kombinasi bisnis itu patut diunggah bahwa aktivitas manajemen laba perusahaan tersebut juga akan semakin besar. Misalnya, induk menjual besar-besaran barang pada perusahaan anak karena ingin meningkatkan angka penjualan akhir tahun. Penjualan itu setelah dihitung-hitung turun drastis. Kemudian yang dilakukan PT Induk itu sendiri apa? Nah, PT Induk itu akan menjual kepada PT Anak. Maka itu transaksi istimewa atau relatifa. Jadi, transaksi yang melibatkan PT Induk dan PT Anak itu tidak boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang boleh muncul dalam laporan konsolidasi itu adalah transaksi induk dan anak. Pasti kalian bertanya-tanya, loh kenapa PT Induk menjual kepada PT Anak barang dagangan, berarti Induk melakukan pencatatan kan? Nah, maka jawabannya ialah iya, memang benar ia melakukan pencatatan. Karena itu transaksi penjualan ada buktinya dan anak akan mencatat itu. Karena itu adalah transaksi pembelian masing-masing di pembukuan perusahaan induk dan anak. Itu akan mencatat sehingga waktu menyusul laporan dalam neraca saldo penjualan yang ada di dalam neraca saldo kepada PT Induk dalam penjualan kepada PT Anak. Kemudian pembelian yang dilaporkan ke persediaan dalam pencatatan pertual itu termasuk persediaan yang ia peroleh dari PT Anak. Waktu menyusul laporan keuangan konsolidasi, maka pengaruh transaksi induk dan anak tidak boleh dimunculkan, maka harus eliminasi. Maka nanti akan ada proses eliminasi penjualan yang dilakukan oleh induk kepada anak, harus dia eliminasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas laporan konsolidasi. Pasti masih ada yang bingung, apa sih laporan konsolidasi? Laporan konsolidasi itu adalah laporan yang menyajikan informasi tentang kinerja dan posisi keuangan, termasuk arus kas, dari suatu kelompok usaha, bukan dari suatu entitas tunggal. Jadi, laporan konsolidasi mencerminkan laporan keuangan dari entitas induk beserta anak, tapi laporan keuangannya ini digabung. Mengapa harus digabung? Karena secara pelaporan induk dan anak, entitas laporan kalau pencatatan mereka masih entitas yang terpisah, transaksi yang terjadi antara mereka satu kelompok satuan usaha. Dalam PSAK 65 tentang laporan konsolidasi, transaksi yang melibatkan entitas induk dan anak, transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Nah, kemudian karena ada transaksi yang melibatkan induk bertransaksi kepada anak, dampak dari transaksi itu tidak boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi. Dampak terhadap pencatatan entitas induk dari jurnal eliminasi transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan anak merupakan contoh transaksi antar dalam entitas suatu forum. Nah, maka kemudian keuntungan atau kerugian muncul dari jual beli tersebut, ada yang terrealisasi dan ada juga yang belum terrealisasi dalam periode tersebut. Kapan dikatakan keuntungan kerugian itu sudah terrealisasi? Dikatakan keuntungan atau kerugian itu sudah terrealisasi ketika barang dagang yang dijual PT Induk kepada PT Anak itu dalam periode yang sama itu sudah terjual semuanya kepada PT Anak perusahaan non-akuisisi. Maka itu dikatakan keuntungan yang sudah terrealisasi dalam periode yang sama.
Sedangkan kalau belum terrealisasi, maka ada eliminasi pencatatan transaksi perusahaan induk. Jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus beban pokok penjualan. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh PT induk menjual barang dagangan kepada PT anak. Penjualannya sebesar 20 juta. Harga pokok penjualan atas barang yang dijual oleh PT induk terhadap PT anak sebesar 15 juta. Di tahun 2019, di periode yang sama, barang yang dibeli PT anak dari PT induk itu sudah terjual semuanya dengan dijual non-akumulasi dengan harga jual sebesar 25 juta. Maka jurnal yang dieliminasi adalah harga penjualan sebesar 25 juta kepada PT anak dan HPP sebesar 15 juta. Ketika PT induk melakukan penjualan, yang boleh muncul adalah sebesar 25 juta. PT anak telah melaksanakan penjualan dengan asli kepada PT non-akumulasi. Dan pada contoh PTP memiliki 100% saham kepada PTS. Selama 2019 terdapat transaksi penjualan persediaan kepada PTP perusahaan induk dan kepada PTS perusahaan anak sebesar 10 juta. Beban pokok penjualan atau HPP yang dibuat PTP terkait transaksi penjualan adalah 6 juta. 6 juta ini adalah harga perolehan ketika PTP membeli barang dagangan tersebut di perusahaan non-akumulasi. Maka ketika ia menjual dagangan tersebut kepada PTS dengan menjual 10 juta, maka HPP-nya adalah sebesar harga perolehan dari PT non-akumulasi. Jurnal yang dicatat adalah skenario yang pertama, seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 16 juta. Skenario yang kedua, seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP belum terjual. Skenario yang ketiga, sebanyak 75% di persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 12 juta atau yang terjual. Untuk skenario yang pertama, kalau asumsinya seluruh persediaan dari PTP menjual dengan harga jual sebesar 10 juta, sebelumnya PTP memperoleh barang dagangan tersebut sebesar 6 juta. Dari PT non-akumulasi, harga perolehan dari barang tersebut sebesar 6 juta. Kemudian PTP menjual barang dagangannya tadi dengan harga sebesar 10 juta. Maka bagi PTP 10 juta itu adalah penjualan di mana HPP-nya 6 juta bagi PTS. Maka yang 10 juta tadi adalah harga perolehan. Kemudian penjualan ini PTS menjual dari PTP itu seharga 16 juta. Maka dalam pembukuan PTS memperoleh dengan harga perolehan sebesar 16 juta. Maka dalam pembukuan PTS memperoleh dengan harga perolehan sebesar 10 juta. Maka ada keuntungan itu melaporkan sebesar 4 juta. Pasti masih bingung kan dari mana ngitungnya? Nah, perolehan 6 juta dijual kepada PTS itu sebesar 10 juta. Maka ada keuntungan 4 juta. Keuntungan tersebut sudah terrealisasi karena persediaan diperoleh dari PTS dan dari PTP itu sudah terjual perusahaan non-akumulasi dalam periode yang sama. Baiklah, itu saja penjelasan bab 5 dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.